Ya, itulah justru beliau secara gentleman gitu ya. Sudah siap ya, apapun yang akan diputuskan oleh pihak penyidik seperti itu. Jadi kalau beliau menunjukkan apa yang beliau bawa, ya itulah artinya kalau selama ini dikesankan yang panggilan pertama mangkir lah atau tidak hadir lah, itu untuk panggilan kedua ini kan jelas-jelas siap untuk diperiksa gitu, untuk di BAP. Maksudnya begitu. Untuk yang pemanggilan pertama ini sebenarnya kan dijadwalkan pekan lalu Pak, Kamis atau Jumat kalau saya tidak salah. Nah itu sebenarnya Betul. alasannya apa Pak, kok tidak datang? Iya, kan itu panggilan mendadak ya, panggilan mendadak dan cuma ada dikasih tengah waktu 2 hari, begitu. Dan artinya faktanya pada saat itu beliau ada kegiatan lain ya kan. Nah, dengan panggilan mendadak dengan batas waktu 2 hari yang sebetulnya menurut KUHP saja kan minimal 3 hari, minimal 3 hari paling enggak ya. Nah, begitu. Oleh sebab itu kan penyidik langsung mengajukan waktu yang sama, hari yang sama diajukan lagi panggilan kedua, begitu. Jadi tidak bermaksud menghindar atau mangkir atau apa. Memang beliau sudah ada acara, tapi tenggang waktunya kan sangat singkat sekali 2 hari, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Juju, ini saya memiliki pernyataan yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi tadi sewaktu tiba di Barreskrim. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa? Karena memang pada saat di Barreskrim berbicara kepada media, Pak Edi Mulyadi ini sempat mengatakan, musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, bukan suku itu, bukan segala macam. Bukan, saya sudah minta maaf kepada sultan-sultan. Nah, musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat-pejabat publik kita. Maksudnya apa ini Pak? Ya memang seperti itu. Jadi kalau disangkakan atau ada katakanlah kelompok masyarakat atau suku masyarakat di sana, baik itu yang menamakan apalah itu ya, suku Dayak, sementara di sana juga ada suku Bugis, ada juga suku Jawa gitu. Narasi beliau itu kan tidak menyebut atau menunjuk kepada suku tertentu di Kalimantan itu, begitu loh. Ya, narasinya menyatakan bahwa kalau pindah ibu kota Kalimantan itu daerahnya masih penuh dengan hutan, masih sepi, begitu ya, masih sangat lack of prasarana lah begitu, kekurangan prasarana sana sini. Jadi seperti itu maksud tujuannya, tidak menyasar atau menunjuk kepada suatu suku tertentu, begitu kan, begitu maksudnya kan, Mbak. Baik, tapi kemudian ternyata pernyataan itu ditanggapi oleh suku-suku yang ada atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur begitu Pak, dengan laporan ke pihak kepolisian karena sepertinya banyak juga yang mungkin kecewa, sakit hati dengan pernyataan dari Pak Edi Mulyadi ini Pak. Ya itu kan menurut kami kan subjektif sekali gitu ya. Sekali lagi tadi kami katakan pernyataan beliau itu tidak menyasar kepada suku tertentu seperti itu. Jadi sangat subjektif lah kami katakan begitu. Sejauh ini Pak sebenarnya apakah Pak Edi Mulyadi ini sudah sempat membuat ataupun juga melakukan permintaan maaf secara resmi Pak? Saya pernah melihat permintaan maafnya di salah satu video YouTube-nya, saat itu mungkin juga diwawancara oleh ataupun juga ada orang-orang lainnya. Apakah itu merupakan salah satu bentuk permintaan maaf resmi atau memang sudah bertemu langsung mungkin dengan saudara-saudara kita yang dari sana yang sempat melakukan ataupun juga melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga melakukan ataupun meminta maaf secara langsung Pak? Iya betul sekali itu. Jadi lebih minimal 2 kali ya. Itu beliau sampaikan permintaan maaf. Kalau seandainya memang ada pihak-pihak atau kelompok tertentu atau suku tertentu yang dirasa tersinggung terhadap ungkapan pernyataan beliau itu. Jadi sudah disampaikan juga permintaan maaf itu dari yang bersangkutan, Mbak, dari Pak Edi Mulyadi begitu. Permintaan itu maaf betul. dilakukan 2 kali, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini permintaan maafnya melalui media apa? Apakah memang melalui media sosial atau mungkin ada bentuk-bentuk tertulis mungkin atau seperti apa? Saya lupa formilnya namanya ya, secara formil, tapi pasti setidaknya minimal 2 kali dilakukan melalui YouTube ya, YouTube begitu. Permintaan maaf langsung seandainya jika atau ada kelompok-kelompok atau suku tertentu di Kalimantan yang memang merasa tersinggung terhadap ujaran beliau itu, begitu sebetulnya. Apakah, ya Pak lanjut. Walaupun sekali lagi kami mengutarakan ujaran beliau, ungkapan beliau itu, pernyataan beliau tidak ditujukan sama sekali kepada kelompok tertentu atau suku tertentu di Kalimantan. Baik, begitu. Tapi apakah Pak kelompok-kelompok itu kemudian ada yang langsung menghubungi secara langsung untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Edi Mulyadi Pak, mungkin meminta konfirmasinya pernyataannya, apa maksud dari pernyataannya?
Kalau secara langsung menghubungi beliau tidak ada ya. Jadi kalau suara-suara atau katakanlah melalui saya pernah wawancara juga gitu salah satu stasiun TV itu ada yang merasa mewakili kelompok Dayak atau kelompok apa suku tertentu di Kalimantan Timur situ, begitu Mbak, itu ada. Pak Juju, selain polisi ini melakukan penahanan terhadap Pak Edi Mulyadi, kabarnya juga menyita akun YouTube dari Pak Edi Mulyadi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, itu suatu prosedur yang menurut saya biasa saja karena kaitannya atau tuduhannya sangkanya adalah terkait dengan masalah akun medsos beliau, jadi itu biasa dilakukan seperti itu. Untuk video-video Pak, yang tentunya video ini yang berisikan kalimat-kalimat tersebut, yang mengatakan Kalimantan Timur jin buang anak dan sebagainya. Kalau terakhir hingga minggu lalu yang saya lihat memang belum di take down, belum diturunkan, belum dihapus. Kalau kemarin Pak sebelum ditahan oleh pihak kepolisian, apakah sudah di take down atau masih tetap ada Pak di akun YouTube-nya? Hal seperti itu men-take down atau menghapus segala sesuatu tentang itu. Memang setahu saya Edi Mulyadi tidak melakukan itu. Bila itu menjadi kewenangan pihak penyidik ya Mbak ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Baik, tapi mungkin kami ingin mendengar dari keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Juju, apakah ada niat atau mungkin ada maksud tersendiri dari Pak Edi Mulyadi karena akunnya waktu itu ataupun tayangan video itu cukup membuat kontroversi. Adakah kemudian maksud tersendiri sehingga tidak menghapus video yang menimbulkan kontroversi itu, Pak? Tidak ada. Justru nanti kesannya kan kalau beliau berusaha menghilangkan atau menghapuskan atau menghilangkan jejak kan seolah-olah menghindari fakta yang beliau unggah seperti itu di medsos ya Mbak. Oleh sebab itu merupakan bukti bahwa sebenarnya apa yang beliau lakukan melulu murni merupakan aspirasi pendapat dari seorang yang kebetulan juga seorang jurnalis ya. Beliau adalah sebagai jurnalis di CNN gitu. Beliau ungkapkan pendapat beliau seperti itu aja, seperti apa adanya begitu Mbak. Apa adanya kondisi Kalimantan ya pada saat ini atau pada waktu itu. Kalaupun ujaran-ujaran tentang jin buang anak itu kan sesuatu yang menurut kita juga udah menjadi ungkapan umum Mbak ya. Dari zaman kita masih sekolah tuh suka bercanda-bercanda sama teman-teman, biasalah jin buang anak. Dan ada beberapa tokoh nasional juga mengungkapkan ungkapan-ungkapan seperti itu ya biasa saja. Begitu Mbak. Baik, Pak. Ada yang bilang nanti saya buang ke Kalimantan. Ada yang bilang nanti saya buang ke hutan, maksud saya buang ke Papua. Gitu. Ada kan yang begitu. Tokoh ada pejabat pemerintahan juga kan begitu. Biasa saja begitu. Baik. Sebut saja katanya teman saya tuh, menteri sosial katanya. Gitu. Baik, Pak Juju, ini kan biasa saja kan, Mbak. Baik, Pak Juju tadi sudah sempat menyinggung mengenai masalah jurnalis. Nah, ini saya juga ingin menanyakan, karena rencananya memang Pak Edi Mulyadi ini kan berencana untuk meminta perlindungan dari Dewan Pers terkait pernyataannya ini. Apakah memang sudah sempat berbicara ataupun bertemu dengan Dewan Pers, Pak? Iya, sudah diadakan komunikasi demikian dengan pihak Dewan Pers. Mungkin nanti akan diproses lebih lanjut atau diperiksa lebih lanjut oleh Dewan Pers sesuai dengan sejauh ini Undang-Undang 40 ya. Ya, sejauh ini apa Pak tanggapan ataupun respon dari Dewan Pers yang disampaikan kepada Pak Edi Mulyadi? Dewan Pers akan mencoba memeriksa, menyelidiki ya terkait apakah memang itu adalah kerja-kerja jurnalis ataukah ada pelanggaran dalam hal ini yang melanggar kode etik jurnalis misalnya seperti itu. Baik. Kalau itu mau kerja-kerja jurnalis ya tidak bisa dikaitkan atau disangkakan langsung secara pidana begitu Mbak. Baik. Pak Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Pak Edi Mulyadi, terima kasih Pak Juju untuk waktunya. Sama-sama. Sudah memberikan informasi kepada kami sejauh ini. Kami akan terus nanti melihat bagaimana perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Pak Juju. Sama-sama Putri.